Dalam beberapa bulan terakhir, dunia dikejutkan dengan kemunculan sebuah virus baru bernama SARS-CoV-2 atau dikenal dengan sebutan coronavirus. Virus yang muncul di Wuhan, Cina ini saat ini telah menginfeksi hampir 2 juta orang dari berbagai belahan dunia dan telah menewaskan puluhan ribu orang. Bukan hanya itu saja, virus ini juga telah menyebabkan beberapa negara harus menjalani lockdown. Nah, pertanyaannya, bagaimana kira-kira perkembangan teknologi yang telah berkembang pesat dalam beberapa dekade belakangan bisa membantu kita untuk melawan virus ini? Di video ini kita akan membahas bagaimana teknologi robotika telah dan sedang digunakan untuk membantu manusia melawan coronavirus. Saya Ataka dari Jago Robotika, tonton video ini sampai tuntas ya. Baiklah, sebelum kita masuk lebih jauh ke dalam pembahasan utama dalam video ini, saya akan sedikit memberikan gambaran tentang tantangan apa aja sih yang dihadapi kita untuk melawan coronavirus ini. Yang pertama, faktanya adalah virus ini sangat mudah menular dari satu orang ke orang yang lain. Karakteristik ini adalah sebuah tantangan yang cukup unik ya, karena dengan sedemikian mudahnya virus ini menular, kita harus berhati-hati dan meminimalisir kontak. Akibatnya, ada orang-orang yang terpaksa harus berada dalam karantina mandiri, sehingga dia tidak bisa berinteraksi dengan dunia luar. Di samping itu, tenaga medis kita juga harus ekstra hati-hati dalam merawat pasien-pasiennya. Nah, dengan karakteristik-karakteristik seperti ini, pertanyaannya, kira-kira bisa nggak ya teknologi robot sekarang itu dipakai untuk membantu kita mengurangi dampak dari virus ini? Jawabannya ternyata bisa. Robot saat ini telah dan sedang digunakan untuk meminimalisir dampak dari coronavirus ini. Kira-kira seperti apa ya robot-robotnya? Yuk, kita akan sama-sama bahas satu persatu. Salah satu aplikasi robot untuk meminimalisir dampak coronavirus ini adalah dengan menggunakan robot untuk membantu dokter merawat atau mendiagnosis pasien yang terindikasi terinfeksi coronavirus ini. Salah satunya seperti yang dilakukan di Amerika. Jadi, di Amerika ini untuk screening awal, pemeriksaan awal, itu dokter tidak perlu berinteraksi langsung dengan pasien, tetapi di sini dokter mengendalikan robot dari jarak jauh untuk memeriksa pasiennya. Robot ini dulunya dipakai ketika terjadi infeksi Ebola di Amerika, dan saat ini dipakai juga untuk menangani pasien yang terindikasi positif terinfeksi coronavirus ini. Nah, dengan begitu, kita bisa mencegah atau meminimalisir terinfeksinya dokter atau petugas kesehatan oleh virus yang berada dalam tubuh pasien tersebut, karena tugas dokternya dipermudah atau dibantu oleh robot. Nah, aplikasi kedua dari robot yang saat ini telah digunakan di Cina itu adalah digunakannya robot untuk membantu mengantarkan makanan ke dalam ruang-ruang isolasi tempat para suspek atau pasien begitu menjalani isolasi mandiri. Nah, sebagaimana saya jelaskan tadi, karena sedemikian mudahnya virus ini menular, maka orang-orang yang terindikasi ada kontak dengan pasien positif itu harus menjalani karantina mandiri. Nah, di karantina mandiri ini sedapat mungkin dia tidak berinteraksi dengan orang lain. Untuk itulah robot di Cina ini dikembangkan sehingga dia bisa secara otomatis mengantarkan makanan ke dalam ruang-ruang isolasi yang telah disediakan untuk pasien-pasien ini, sehingga bisa meminimalisir kontak antara pasien dengan orang lain. Oke, salah satu aplikasi lain dari robot di tengah pandemi corona ini adalah digunakannya robot untuk membantu mensterilkan ruangan dari bakteri ataupun virus. Jadi contohnya adalah robot yang dikembangkan oleh tim dari Denmark yang telah diaplikasikan juga di Cina. Itu adalah robot yang dilengkapi dengan sinar UV. Jadi sinar UV ini mempunyai kemampuan untuk membunuh virus dan bakteri. Nah, robot ini dioperasikan di rumah sakit ketika malam hari sehingga minim manusia, dan digunakan untuk mensterilkan ruangan-ruangan ataupun lorong-lorong di rumah sakit dari bakteri ataupun virus. Jadi robotnya nanti bisa bergerak secara otomatis dari satu ruangan ke ruangan lain dan memastikan bahwa sinar UV-nya ini sudah sudah tersebar di ruangan-ruangan tersebut dalam waktu yang cukup sehingga bakteri maupun virus bisa mati. Robot juga telah digunakan untuk memonitor pergerakan manusia ketika ada karantina wilayah. Contohnya yang terjadi di Wuhan juga, bagaimana pemerintah Cina menggunakan drone atau unmanned aerial vehicle atau robot terbang begitu ya, untuk memonitor apakah ada masyarakat yang melanggar batas isolasi yang telah ditentukan, atau misalnya untuk memantau apakah ada masyarakat yang keluar tanpa menggunakan masker, sehingga nanti bisa diperingatkan oleh
pihak yang berwenang agar tidak menularkan virus ini ke orang-orang di sekelilingnya. Selain itu, sistem robotika juga bisa digunakan untuk melakukan pendeteksian suhu secara otomatis. Jadi misalnya di Cina itu ketika ada orang yang masuk ke area tertentu, mereka harus melewati sebuah detektor suhu yang akan secara otomatis mengcapture wajah si orang ini ketika suhunya panas atau di atas rata-rata, sehingga nanti bisa diidentifikasi, oh yang panas ini si orang yang ini, begitu. Aplikasi lain dari robotika adalah digunakannya robot untuk menggantikan peran manusia di pabrik-pabrik. Jadi pabrik-pabrik di Cina yang tadinya penuh dengan manusia, setelah adanya kasus penyebaran coronavirus ini, itu bisa juga digantikan oleh robot. Jadi harapannya dengan digantikan oleh robot itu jumlah manusianya jumlah kerumunannya bisa berkurang, sehingga meminimalisir adanya infeksi dari satu pekerja ke pekerja yang lain. Nah teman-teman, ternyata robotika itu tidak cuma digunakan di luar negeri saja loh. Di negeri kita Indonesia saat ini robot juga sedang digunakan untuk membantu kita melawan coronavirus. Konsepnya tidak jauh berbeda dengan robot-robot yang telah saya jelaskan tadi, yang telah diaplikasikan di berbagai belahan dunia lain. Contohnya adalah robot yang satu ini. Ini juga adalah robot UV begitu ya, mirip dengan yang dikembangkan di Denmark dan dipakai di Cina, yaitu robot yang didesain untuk mensterilkan lorong-lorong dan ruangan di rumah sakit dengan menggunakan sinar ultraviolet. Robot ini dikembangkan oleh tim dari IT Telkom dan LIPI. Aplikasi kedua dari robotika di Indonesia yang saat ini telah digunakan, yaitu adalah digunakannya robot terbang atau drone untuk melakukan penyemprotan disinfektan ke tempat-tempat yang dianggap potensial sebagai tempat menyebarnya virus ini. Contohnya adalah seperti yang digunakan di Provinsi Jawa Barat, seperti dalam postingan Pak Gubernur Ridwan Kamil ini. Contoh lain yang saat ini juga tengah dikembangkan adalah robot dari kawan-kawan di Institut Teknologi 10 November atau ITS. Jadi teman-teman di ITS juga mengembangkan sebuah robot yang bisa digunakan untuk membantu pasien-pasien yang sedang diisolasi, sehingga nantinya robotnya bisa membawakan makanan atau obat-obatan ke pasien-pasien tersebut. Selain itu, banyak juga kawan-kawan yang memiliki teknologi 3D printer yang menggunakan 3D printer untuk mencetak berbagai macam perangkat kesehatan dalam waktu cepat yang bisa digunakan untuk membantu tenaga medis kita menghindari infeksi. Contohnya adalah yang sedang dilakukan oleh tim dari UGM ini. Jadi dengan mencetak face shield atau pelindung wajah ini dengan 3D printer, harapannya bisa didapatkan face shield dalam jumlah yang banyak dan dalam waktu yang singkat, juga dengan material yang cukup murah. Selain itu ada juga beberapa universitas yang saat ini tengah mengembangkan ventilator. Jadi ventilator itu adalah alat bantu pernafasan yang sangat dibutuhkan oleh pasien-pasien yang terinfeksi coronavirus yang berada dalam kondisi berat begitu. Nah, intinya teman-teman, saya ingin menekankan bahwa teknologi itu memegang peranan sangat penting dalam perang melawan coronavirus ini. Bukan cuma teknologi robotika saja, tapi kita juga butuh masukan dari berbagai disiplin ilmu yang lain. Misalnya kita butuh masukan dari tenaga medis begitu yang memahami bagaimana sebenarnya virus ini bekerja. Juga dari pemangku kebijakan tentang bagaimana sih apa sih yang sebenarnya yang dibutuhkan oleh masyarakat seperti itu. Jadi kita butuh banyak sekali, kita butuh AI, kita butuh IoT, kita butuh machine learning, kita butuh robotics, dan kita butuh teknologi-teknologi yang lain untuk sama-sama bekerja sama, bergotong royong, mengalahkan virus ini bersama-sama. Ya, poinnya adalah yang menjadi benang merah dari aplikasi-aplikasi robotika atau teknologi yang saya sampaikan di video ini adalah kita ingin mengurangi kontak fisik. Jadi, kegiatan-kegiatan yang membutuhkan kontak fisik, kalau itu bisa diganti oleh robot, disitulah sebenarnya robotika itu bisa sangat berperan dalam mengurangi penyebaran coronavirus ini. Jadi buat teman-teman yang kira-kira punya gambaran atau ide, kira-kira seperti apa sih teknologi robotika ini bisa dipakai untuk melawan coronavirus ini? Silahkan tulis di bagian komentar agar teman-teman penonton yang lain juga bisa sama-sama membaca, berdiskusi, dan mendapatkan inspirasi dari ide-ide teman-teman semua. Oke, yang terpenting pesan dari Jago Robotika adalah kita sebagai generasi muda sama-sama belajar, bekerja keras, agar nantinya kita bisa membantu sesama dalam menyelesaikan problem-problem yang ada di masyarakat. Salah satunya termasuk problem coronavirus yang saat ini melanda bangsa kita. Baik, cukup sekian dari kami tim Jago Robotika. Jago Robotika, mari bersama membangun teknologi Indonesia.